Menyambung video sebelumnya, akibat ketidaktelitian gue dalam membeli mobil bekas, akhirnya mobil gue ada di posisi di mana oli mesin mobil gue mengalami pengurangan. Di sini sebenarnya gue udah curiga mesin mobil ini kenapa-napa. Langsung gue bawa untuk dicek di bengkel resmi, dan mereka saranin untuk lakukan observasi dulu. Jadi oli mesin mobil gue dikuras dan diganti dari yang pakai spek 5W30, diganti ke 15W40. Yang memiliki tingkat kekentalan atau viskositas yang lebih tinggi untuk melihat apakah oli dengan viskositas yang lebih tinggi juga masih menyebabkan oli berkurang. Jujur gak kepikiran untuk mengecek apakah ada asap pada dipstick dan tutup pengisian oli waktu itu. Kalau lebih teliti, mungkin gue bisa langsung menyimpulkan fix ini ada problem pada komponen internal mesin. Dan saat itu masih yakin pengurangan oli ini hanya karena viskositas oli yang tidak sesuai sehingga membuat oli mudah menguap. Soalnya kata service advisor-nya, mesin Fortuner 2KD lebih panas dari Fortuner 2GD. Dan gue juga masih positive thinking penyebab rembesnya mungkin hanya karena seal-sealnya aja yang aus karena umur. Mungkin gue punya pemikiran itu karena jujur gue nggak pengen servis besar terjadi. Soalnya kalau berkaitan dengan komponen mesin, gue takut mahal banget biayanya nanti. Lalu di kilometer 89 ribuan, gue udah mulai melihat asap putih dengan bau terbakar keluar dari knalpot. Padahal mobil itu baru di starter atau cold start. Dan waktu itu gue udah minta bengkelnya untuk melakukan pengecekan mobil gue di rumah. Karena pasti kondisi internal mesinnya udah nggak beres. Dan ternyata benar, bau terbakar itu menandakan oli udah masuk ke ruang pembakaran mesin, yang dimana harusnya hanya udara dan bahan bakar yang ada di sana. Iseng nanya kenapa waktu beli nggak ketahuan ngobos, dan katanya kemungkinan waktu sebelum beli sempat diakalin dengan aditif tertentu untuk menghilangkan ngobos sementara, supaya pas dijual isu ngobos itu tidak ketahuan. Jadi pelajaran gua di sini selalu berpedoman pada service record mobil. Kalau memang udah menunjukkan problem fatal pada mobil dan tidak ada histori perbaikannya, baik di bengkel resmi maupun bengkel spesialis, dan kalian gak mau buang-buang waktu bolak-balik bawa mobil ke bengkel, mending kalian jangan ambil. Jadi akhirnya mobil ini pun masuk ke bengkel lagi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut pada mesinnya. Masalahnya apa aja dan perlu perbaikan apa akan gua share di video selanjutnya.